Oke, lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut video terbaru. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jadi video kali ini tetap kita membahas dunia permagotan ya, atau magoter-magoter yang masih baru belajar ataupun yang udah lama pun bisa juga nyimak video ini ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kendala magot ke prepupa ya kan. Di video saya sebelumnya juga saya membagikan video yang tentang magot saya itu udah umur sekitar 40 hari. Dan di umur 40 hari itu masih kebanyakan magot putihnya gitu ya kan, belum pindah ke prepupa bahkan ke lalat atau ke pupa terus jadi lalat gitu ya. Jadi dia nggak bareng ya, nggak merata. Jadi udah umur 40 hari itu dia masih jadi maggot fresh gitu ya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kendala maggot ke prepupa. Apa aja kendala yang bermunculan setelah fase maggot ini ke prepupa. Jadi yang pertama itu biasanya itu proses ke prepupa itu lama ya. Kayak video saya yang sebelumnya itu memang lama, sampai 40 hari aja masih putih-putih gitu ya. Jadi yang kedua banyak yang mati sebelum jadi prepupa ya. Jadi banyak yang mati memang didasari rata-rata itu karena kurang pakan ya, biasanya kurang pakan, jadi dia kurang asupan gizi, jadinya terus apa namanya itu ya, nungsumi itu ya, atau apa ya bahasanya itu ya, ngelungsungi kan ya kan. Habis itu yang ketiga itu prepupa tidak migrasi ya kan, jadi prepupa itu tidak mau migrasi. Itu sebabnya biasanya itu medianya kering ya kan, medianya kering sehingga si maggot ini tadi dia nyaman di situ, makanya dia nggak migrasi. Itu kalau yang pakai media yang pakai biopon migrasi ya, sehingga dia nggak mau migrasi itu biasanya karena si maggot ini tadi atau media maggotnya ini dia kering sehingga terlalu nyaman di situ. Terus kemudian yang keempat biasanya banyak gurem ya. Jadi di masa-masa maggot itu banyak guremnya gitu ya. Itulah beberapa kendala maggot ke prepupa ya. Semua kendala itu tadi dapat diatasi dengan satu metode ya. Jadi saya juga udah pernah menerapkan metode ini ya. Jadi kalau misalkan si maggot ini tadi kan udah kelamaan ini masih putih-putih gitu ya, pengen mau kita jadikan indukan ataupun kita mau jadikan pupa terus jadi lalat ya kan. Jadi yang pertama, khusus yang pakai sampah sisa-sisa makanan ya, bisa juga kita menggunakan ampas tahu yang mudah ya kalau misalkan ya, tapi rata-rata ya kalau ada yang gratis, tapi kebanyakan ya memang beli ya kan. Jadi selain kita menggunakan sampah atau sampah resto gitu ya kan, sisa-sisa makanan, kita juga bisa menggunakan ampas tahu. Jadi di sini metodenya pemberian pakan satu kali saja. Sediakan pakan yang cukup, kira-kira 10 kilo ya, 10 kilo pakan ini tadi untuk 500 gram larva maggot usia panen 18 hari ya, ataupun lebih dari itu. Kalau misalkan udah kelamaan kemungkinan juga masih bisa juga, ataupun yang udah pokoknya yang di atas 18 hari ya kan. Lalu biarkan saja sampai pakan itu habis, kemudian menghitam. Jaga media tetap lembab ya, jangan diaduk-aduk, jangan dibolak-balik medianya. Dengan media lembab, prepupa akan migrasi. Jadi kalau misalkan medianya itu lembab, prepupa akan migrasi. Setelah 50% lebih prepupa migrasi, separuhnya ya kan, semampunya
ambil kasgot semampunya ya kan. Setelah 50% yang ini tadi udah migrasi ya kan, masih ada sisanya atau separuhnya itu migrasi, ambil lagi kasgotnya semampunya saja, sebanyak mungkin ya. Ambil manual aja pakai tangan gitu ya, kita keruk-keruk gitu. Kemudian akan tersisa maggot-maggot yang masih putih. Terus ulangi langkah awal, yaitu isi wadah yang masih tersisa maggot putihnya itu isi dengan pakan 10 gram lagi dan tebar lagi 500 gram larva usia muda ya. Begitu selanjutnya dengan metode itu. Jadi misalkan udah kita kasih pakan nih ya kan, kasih pakan, kita sediakan 10 kg, tebarlah larva usia 18 hari ke atas itu tadi yang belum jadi prepupa. Kita tebar di situ, kemudian kita biarkan aja beberapa hari, jaga kelembapan agar tetap terjaga lembabnya, sehingga si prepupa itu tadi kan yang maggot makan kenyang ya kan, jadi prepupa dia akan migrasi, sehingga kan pasti nggak semuanya migrasi ya kan, pasti masih ada yang putih juga karena memang dia nggak bisa bersamaan ya kan. Setelah udah ada 50% yang migrasi ya kan, berangsur-angsur migrasi, kita ambil medianya separuhnya aja juga nggak apa-apa ya kan. Kita ambil medianya, terus yang sisanya itu tadi kita campur atau kita kasih lagi pakan 10 gram lagi, terus kita tebar lagi 500 gram larva yang usia minimal 18 hari itu tadi. Begitu seterusnya ya kan. Kemudian kalau misalnya apa ya, saat budidaya juga perhatikan ketebalan media maggotnya ya, kotoran maggotnya itu ya, kasgotnya itu perhatikan juga. Karena apa? Semakin tebal muncul amonia dia ya kan. Rata-rata kematian saat atau menjelang prepupa tuh karena kasgotnya sudah tebal dan amonia, karena pasti ketebalannya itu akan membuat amonia dan bisa menyebabkan kematian saat atau menjelang prepupa gitu ya kan. Jadi media yang tepat berapa tebalnya ya kan. Kalau maggot muda di atas 10 hari bebas tebalnya ya kan. Kalau sudah menjelang 3 minggu, ambil kasgotnya sebanyak-banyaknya ya kan. Kalau udah usia di atas 3 minggu ya, ambil kasgotnya sebanyak-banyaknya. Jadi biar nggak menimbulkan amonia itu tadi ya. Sehingga maggot tanpa media, karena apa? Maggot itu tanpa media, lalu beri pakan baru sedikit-sedikit saja, mencegah kabur sebelum waktunya. Jadi kita tetap jaga terus pakannya, jangan sampai telat ya kan. Terus sedikit-sedikit aja, biar apa? Biar si maggot ini tidak kabur. Kalau mau aman, ketebalan media cukup 3 cm saja. Sebenarnya 3 cm udah cukup. Kalau 10 cm gimana ya kan? Selain repot panennya, prepupa juga sering terjebak tidak mau keluar migrasi karena udah terlalu ketebalan, dia nyaman jadi nggak mau migrasi ya. Jadi di situ aja dia. Juga harus sibuk bolak-balik, otomatis kalau udah ketebalan, medianya ini ketebalan atau pakannya ketebalan, yang atas sudah kemakan, yang bawah belum kan. Kalau misalkan ketebalan, kita harus bolak-balik dia, kita balik yang bawah itu biar kemakan. Karena itu mending satu kali ambil total medianya, lalu hari-hari selanjutnya kasih pakan sedikit-sedikit saja sampai berangsur-angsur jadi prepupa. Mending lebih baik kayak gitu aja ya kan. Sedikit-sedikit aja kita kasih pakannya sehingga dia akan berangsur-angsur jadi prepupa. Oke ya. Itu pembahasan video kali ini, semoga menginspirasi dan membantu untuk yang masih baru budidaya maggot ini ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, juga nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Oke, saya akhiri video kali ini ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.